Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Cannibal Ferox yang dirilis pada tahun 1981. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang pria yang sedang berjalan menyusuri kota New York. Pria yang bernama Tim itu kemudian sampai di sebuah apartemen untuk mencari temannya yang bernama Mike. Namun, bukannya bertemu dengan Mike, dia malah bertemu dengan bos mafia bernama John dan juga seorang anak buahnya bernama Perry. Di sini, si John itu lalu bertanya tentang keberadaan Mike. Lantaran Mike telah membawa lari uangnya sebanyak $100.000. Tim pun menjawab kalau dia tidak tahu di mana Mike dan John pun langsung menembaknya sampai mati. I won't. I don't know. I just got out of the hospital. Tak lama kemudian, letnan polisi yang bernama Rizzo datang ke sana untuk mengolah tempat kejadian perkara. Di sini, dia melihat foto seorang wanita yang diketahui adalah pacarnya Mike dan juga pemilik apartemen tersebut, yaitu Myrna. Untuk mencari bukti soal pembunuhan ini, Rizzo kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari wanita itu. Selanjutnya, kita akan terbang jauh ke Bogota, Kolombia, tepatnya di daerah yang bernama Panaguaya. Di sana sudah ada mobil jeep yang berisi pemeran utama kita, yaitu Gloria, lalu kakaknya yang bernama Rudy, dan seorang temannya yang bernama Patricia. Jadi, Gloria ini merupakan seorang antropologis atau orang yang mempelajari tentang ilmu manusia. Mulai dari mempelajari kebudayaan mereka, lalu cara mereka bertahan hidup, kemudian bagaimana perilaku mereka sehari-hari, dan hal lainnya yang berhubungan dengan manusia. Adapun alasan Gloria datang ke Panaguaya ini adalah untuk menyelesaikan tesis atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan kanibalisme. Ia membaca di koran bahwasanya telah terjadi kanibalisme di desa yang bernama Manyoka. Kabarnya desa itu letaknya tidak jauh dari Panaguaya ini dan desa tersebut dimiliki oleh suku yang bernama Indio. Untuk mengetahui di mana desa itu berada, mereka pun bertanya ke seorang pria dan juga seorang polisi. Kata mereka, tidak ada desa yang bernama Manyoka, tapi kalau sungai ada. Untuk bisa ke sana, kalian tidak bisa langsung menggunakan mobil jeep, kalian harus menyeberang Sungai Rio menggunakan perahu, lalu mengikuti jalan sepanjang 120 km. Singkat cerita, mereka pun menyeberang menggunakan perahu. Dan ketika sudah mau sampai, ada satu kejadian menjijikan yang terjadi di sana, yang dimana si pembawa perahu dengan santainya memakan kupu-kupu raksasa atau dikenal juga dengan nama kupu-kupu gajah. And then I'll be through hearing about cannibals. Why is he Just doing it to avoid that. so much the better, dear? According to Gloria, Setelah melihat pemandangan menjijikan itu, mereka pun berhasil menyeberang dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil jeep. Saat di perjalanan, mereka mengalami banyak kejadian yang tidak disangka-sangka. Mulai dari hampir saja menabrak seekor iguana, lalu ban mobil mereka yang terjebak di dalam lumpur, serta Patricia yang hampir saja digigit oleh laba-laba beracun. okay, easy. Don't race too much. An iguana! Don't hit it! Hey, the troops. I'll pretend it's a mint julep. Karena hal ini, mereka pun sempat berpikiran untuk mundur. Tapi karena sudah setengah jalan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu, ketika mereka baru mau pergi, tiba-tiba saja mobil mereka terjebak lagi di dalam lumpur dan mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi. Dengan berat hati, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil membawa beberapa barang yang dianggap penting. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu dengan salah satu anggota suku Indio yang sedang memakan ulat sagu. Di sini ada yang janggal, yang dimana anggota suku itu hanya sendirian saja, dan wajahnya pun dipenuhi dengan luka-luka yang cukup menyeramkan. Mereka pun tidak terlalu mempedulikan itu dan kemudian langsung melanjutkan perjalanan.
Tak lama kemudian, beberapa anggota suku muncul dari semak-semak sambil melihat mereka dengan penuh curiga. Itu artinya tengah terjadi masalah di tempat ini yang melibatkan orang kulit putih, dan sepertinya masalah tersebut sangatlah besar. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba-tiba saja mendengar suara orang berteriak. Mereka pun mendatangi asal suara itu, dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat ada 2 orang anggota suku yang meninggal dengan cara sangat mengerikan. Saking mengerikannya, Patricia langsung berteriak-teriak ketakutan sambil meminta untuk dikeluarkan dari hutan itu. Rudy pun langsung mencoba untuk menenangkannya, dan tiba-tiba saja mereka didatangi oleh 2 orang pria yang ternyata salah satunya adalah Mike. Di sini, Mike bilang pada mereka kalau anggota suku itu adalah kanibal yang berusaha untuk memakannya, dan juga temannya yang bernama Joe. Untungnya mereka bisa menyelamatkan diri, walaupun kaki dan tangannya Joe harus luka-luka akibat diserang oleh suku itu. Selanjutnya, Mike kemudian mengajak mereka untuk pergi ke Sungai Manyoka, karena hanya itu satu-satunya jalan untuk keluar dari tempat ini. Saat di tengah perjalanan, mereka berhenti sebentar untuk mengobati Joe. Dan di sini, Mike menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Katanya, dia bersama Joe datang ke Panaguaya sebulan lalu untuk membeli narkoboy. Di sana, mereka bertemu dengan orang Portugis yang telah lama tinggal di Panaguaya, yang dimana aktivitas sehari-harinya adalah mencari batu zamrud. Karena batu itu harganya sangat mahal, Mike dan Joe kemudian bekerja sama dengan orang itu untuk mencari batu tersebut. Di saat mereka sedang mencari batu itu, tiba-tiba saja anggota suku itu datang dan kemudian langsung membawa mereka ke desanya. Di sana, Mike dan Joe lalu dikurung di dalam sangkar bambu yang letaknya ada di dalam lumpur, dan di dalam lumpur itu ada banyak sekali lintah yang terus-menerus mengisap darah mereka. Ini sih tidak sebanding dengan yang terjadi pada orang Portugis itu, yang dimana orang itu diikat di tengah-tengah desa, lalu burung perkututnya dipotong dengan parang, dan kemudian burungnya itu dimakan oleh anggota suku tersebut. Untungnya Mike dan Joe berhasil keluar dari sana sebelum hal yang sama terjadi pada mereka. Tidak diketahui apakah cerita itu benar atau tidak, tapi yang jelas Gloria dan yang lainnya tampak percaya dengan cerita tersebut. Selanjutnya, mereka pun bermalam di suatu tempat, dan keesokan harinya, tiba-tiba saja Gloria menghilang entah kemana. Mereka pun kemudian mencari Gloria dengan memencar menjadi 2 kelompok, yang dimana Rudy dan Joe mencari ke arah kiri, sementara Mike dan Patricia mencari ke arah kanan. Tak lama setelah melakukan pencarian, Rudy melihat ada sebuah desa yang ternyata adalah desa Manyoka. Rudy yang penasaran dengan desa itu lalu memberanikan diri pergi ke sana, walaupun sudah dilarang oleh Joe. Sesampainya di sana, Rudy melihat ada beberapa anggota suku yang sedang duduk-duduk sambil memperhatikan gerak-geriknya. Selain itu, Rudy juga melihat ada beberapa mayat anggota suku yang bahkan salah satunya telah menjadi tengkorak. Dan tengkorak tersebut ternyata adalah tengkoraknya orang Portugis tadi. Joe yang sudah sangat ketakutan lalu mengajak Rudy untuk pergi dari sana, namun si Rudy tidak mempedulikannya. Dia lalu melihat lebih dekat ke anggota suku tadi, dan di sini pun dia baru sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi di tempat tersebut. Kemudian, scene berpindah ke Mike dan juga Patricia, yang dimana mereka telah berhasil menemukan Gloria yang terjebak di dalam sebuah lubang. Di lubang itu, Gloria bersama dengan seekor babi hutan yang terus-menerus menggigit kakinya. Mike pun langsung membunuh babi hutan itu dan mengeluarkan Gloria dari lubang tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi ke desa suku tadi, yang dimana Rudy sedang memfoto mayat-mayat yang ada di sana. Tak lama kemudian, Joe tiba-tiba saja tumbang lantaran luka yang ada di tubuhnya semakin parah. Mereka pun kemudian membawanya ke sebuah gubuk dan merawatnya dengan pengobatan yang seadanya.
Di sini, Mike sempat berdebat dengan Rudy dan juga Gloria karena dia ingin meninggalkan Joe di sana lantaran nantinya akan menyusahkan saja. Namun pada akhirnya, dia bersedia menunggu Joe lebih baikan dan setelah itu barulah mereka pergi dari tempat tersebut. Setelah perdebatan itu, Rudy kemudian pergi mencari makanan, sementara Mike dan Patricia malah melakukan adegan mantap-mantap di dalam gubuk. Setelah bersenang-senang di sana, Mike lalu mengajak Gloria ke tepi sungai, yang dimana mereka bertemu pria dan juga gadis dari suku Indio. Mike lalu memberikan sebuah pisau ke Gloria dan menyuruhnya untuk membunuh gadis itu. Awalnya, Gloria sangat bersemangat untuk membunuh gadis cantik itu. Namun tiba-tiba saja teman prianya berteriak dan Gloria pun langsung membuang pisau tersebut. Gadis itu pun kemudian berlari. Namun tiba-tiba saja Mike dengan kejinya menembak gadis cantik itu sampai meninggoy. And he's having difficulty breathing. Rudy yang mendengar suara tembakan itu lalu datang ke sana dan langsung memukul Mike karena telah tega menembak wanita itu. Mereka pun sempat berkelahi sebelum akhirnya perkelahian itu terhenti setelah Mike menodongkan senjatanya ke arah Rudy. Tiba-tiba saja Gloria memanggil Rudy dari kejauhan dan mereka semua pun berlari untuk menemui Gloria. Di sana, Gloria bilang kalau Joe mengalami demam yang sangat tinggi dan kondisinya pun perlahan-lahan mulai memburuk. Untuk menurunkan demamnya, Mike kemudian pergi mencari akar yang bernama sokane yang merupakan obat alami penurun demam. Tak lama kemudian, Joe tiba-tiba saja mengigau sedang dimakan oleh ikan piranha yang sangat banyak. Rudy dan Gloria pun mencoba untuk menenangkannya dan dia pun langsung tersadar dari ngigaunya itu. Di sini, dia kemudian bilang sesuatu yang membuat Gloria dan juga Rudy sangat terkejut. Ternyata, cerita yang Mike sampaikan tentang suku Indio semuanya adalah bohong, alias omong kosong belaka. Karena yang sebenarnya terjadi adalah kebalikan dari cerita si Mike dan Gloria bersama teman-temannya telah dibohongi mentah-mentah oleh maniak itu. Jadi, pria yang dibilang Mike adalah orang Portugis, ternyata adalah pria yang berasal dari suku Indio. Mike memanggilnya orang Portugis, lantaran pria itu bisa bicara bahasa Portugis dan dia pun juga sangat pintar. Mereka bertemu dengan pria itu di Panaguaya, yang kebetulan sedang menjual kerajinan bebatuan. Karena kedatangan mereka memang untuk mencari batu zamrud, Mike pun kemudian mencari informasi dari pria tersebut. Benar saja, setelah dicekoki minuman keras, pria itu lalu menunjukkan 3 buah batu zamrud yang didapatnya di dasar sungai Manyoka. Tanpa rasa curiga sama sekali, dia lalu membawa mereka ke sungai itu. Dan sesampainya di sana, mereka mulai mencari batu itu dibantu oleh beberapa anggota suku. Singkat cerita, setelah 1 minggu melakukan pencarian, 1 batu pun tidak berhasil mereka temukan. Mike yang dari awal memang sudah berniat jahat pada pria itu, lalu memakai narkoboy yang ada di kalungnya. Kemudian langsung menodongkan senjata ke arah pria itu. Dia lalu menyiksa pria itu di dalam sungai, sembari bertanya di mana dia menyimpan batu zamrud yang lainnya. Sementara Joe menodongkan senjatanya ke anggota suku lain agar mereka tidak membantu pria malang tersebut. Setelah menyiksanya di sungai, Mike lalu menyuruh pria itu untuk membawa dia ke desanya. Di sini, Mike kemudian mengikat pria itu di tengah-tengah desa, ditonton oleh banyak anggota suku yang ada di sana. Mereka semua tidak berani melawan, lantaran hanya ada wanita, anak-anak, dan juga orang tua, sementara pria yang muda-muda sedang tidak ada di sana. Setelah dirasa semua sudah dikendalikannya, Mike kemudian mengambil 3 batu zamrud dari tangan pria itu dan kemudian menanyakan di mana dia dan batu zamrud yang lainnya. Pria itu lalu menjawab kalau dia hanya memiliki batu itu, dan ini pun membuat Mike menyiksa dia dengan kejam. Karena tetap tidak mau memberitahu, Mike kemudian membunuh anggota suku lain, namun pria itu tetap tidak mau memberitahu. Mike yang sudah semakin gila karena efek narkoboy tadi, lalu mencongkel salah satu mata pria itu. Dan yang paling mengerikan, di saat Mike dengan teganya memotong burung perkutut pria tersebut.
Pria itu pun hanya bisa berteriak kesakitan, dan setelah menderita 1 harian, pria itu pun meninggal keesokan harinya. Di sini, Mike dan Joe kemudian pergi dari sana sebelum pria yang muda-muda datang untuk menyerang mereka. Saat di tengah perjalanan, mereka sempat diserang oleh 2 orang anggota suku dan menyebabkan Joe mengalami luka di kaki serta tangannya. Mike kemudian berhasil membunuh anggota suku itu dengan menjebak mereka ke sebuah perangkap. Kalau kalian masih ingat, tadi ada 2 orang anggota suku mati mengenaskan, dan itu ternyata adalah kerjaan si Mike. Setelah itu, barulah mereka bertemu dengan Gloria dan juga yang lainnya di tempat tersebut. Setelah mengetahui semua kebenaran ini, mereka pun benar-benar sangat marah pada Mike dan menganggap kelakuan dia lebih dari seekor binatang. Mereka pun kemudian sadar jika mereka tidak keluar dari sana, cepat atau lambat, mereka akan bernasib sama seperti pria tadi. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke gubuknya Patricia. Namun, dia telah melarikan diri bersama Mike. Rupanya, Mike tadi tidak benar-benar mencari obat untuk Joe, melainkan mengajak Patricia untuk melarikan diri, sambil membawa barang-barangnya Gloria dan juga Rudy. Selanjutnya, scene akan pindah ke kota New York, yang dimana Rizzo telah berhasil menemukan Myrna. Di sini, Rizzo pun bertanya soal Mike, namun Myrna menyebut kalau Mike hanya sementara saja tinggal di apartemennya dan tidak tahu menahu di mana sekarang dia berada. Rizzo pun kemudian menyuruh Myrna pergi, namun karena masih curiga pada perempuan ini, dia pun lalu menyuruh anggotanya untuk mengikuti Myrna. Selanjutnya, scene kemudian kembali lagi ke desa tadi, yang dimana Joe tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya meninggal di sana. Gloria dan Rudy pun lalu berinisiatif untuk menguburnya. Namun mereka sangat terkejut saat melihat ada pepaya busuk, atau kata lainnya itu adalah sebuah pertanda buruk. Benar saja, tak lama kemudian beberapa anggota suku yang muda-muda kembali ke desa. Mereka lalu menyeret Joe keluar dari gubuk, sementara Gloria dan Rudy bersembunyi di sekitar sana. Don't watch it. Disinilah kemudian hal yang menjijikan terjadi, yang dimana perut si Joe dibelah dari atas ke bawah dan kemudian isi perutnya dimakan oleh anggota suku itu. Di sini, Gloria pun baru sadar kalau aksi kanibalisme ternyata memang benar ada, dan dia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Setelah melihat kejadian yang sangat mengerikan itu, mereka pun kemudian berusaha kabur dari sana. Namun sayangnya anggota suku itu langsung menangkap mereka. Tak lama setelah mereka tertangkap, Mike dan Patricia juga berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke desa tersebut. Gloria, Rudy dan juga Patricia lalu dimasukkan ke dalam kandang bambu. Sementara Mike yang merupakan dalang dari semua ini, mereka ikat di tengah-tengah desa itu. Layaknya seperti deja vu, mereka pun membalas dendam kepada Mike dengan memotong burung dan baksonya menggunakan parang. Kemudian, anggota suku itu langsung memakan burung dan baksonya Mike tanpa rasa jijik sama sekali. No, please. Gloria dan yang lainnya pun langsung terkejut setengah mati. Bahkan Patricia langsung berteriak histeris setelah melihat kejadian itu. Gloria pun tidak menyangka akan melihat hal semacam ini, karena dari awal dia memang tidak percaya dengan adanya kanibalisme. Setelah itu, para anggota suku kemudian mengolesi sesuatu di kemaluannya Mike agar dia tidak meninggal karena kehabisan darah. Dari sana, mereka berempat kemudian dibawa ke suatu tempat, dan sesampainya di sana, Rudy berhasil melarikan diri. Para anggota suku itu pun tidak tinggal diam dan kemudian mengejar Rudy sampai ke dalam hutan. Untuk bisa lolos dari kejaran mereka, Rudy kemudian bersembunyi di dalam air. Namun tidak disangka, ternyata di dalam air itu ada ikan piranha yang jumlahnya sangat banyak. Dan ikan pun berpesta menggigiti kakinya Rudy. Sontak Rudy pun langsung berteriak meminta tolong. Namun anggota suku itu langsung menembaknya dengan panah bius. Alhasil
Rudy pun langsung jatuh tak sadarkan diri dan Gloria pun langsung histeris setelah melihat kejadian itu. Setelahnya, mereka bertiga kemudian dibawa ke sebuah tempat yang dimana di sana ada semacam penjara khusus untuk tawanan suku tersebut. Mike kemudian dimasukkan ke dalam lubang lalu ditutup menggunakan penutup bambu, sementara Gloria dan Patricia juga dimasukkan ke dalam lubang, hanya saja lubang tersebut jauh lebih dalam. Tak lama kemudian, anggota suku itu memberikan makanan ke lubangnya Gloria, yaitu daging mentah yang masih berlumuran darah. Karena sangat kelaparan, Patricia mencoba untuk memakannya, namun langsung dihentikan oleh Gloria. Katanya, mungkin saja itu adalah dagingnya Rudy. Dan seketika pun, Patricia langsung histeris mendengarnya. Untuk menenangkannya, Gloria kemudian mengajaknya bernyanyi, sembari terus berharap mereka bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Selanjutnya, scene akan berpindah ke kantor polisi Panaguaya, yang dimana di sana ada Myrna dan seorang pria yang sedang mencari Mike. Jadi, sebelumnya Myrna telah mengaku ke Rizzo kalau Mike berada di tempat ini, dan dia pun disuruh datang kemari untuk menjemput Mike. Selain itu, Rizzo juga menyuruh dia menjemput Gloria, Patricia, dan juga Rudy yang dilaporkan hilang di tempat tersebut. Mereka bertanya ke kepala polisinya, dan dia pun bilang Mike bersama yang lainnya memang benar datang ke sana. Namun, mereka kemudian pergi ke hutan Amazon, dan mulai dari saat itu, keberadaan mereka pun tidak diketahui lagi. Si polisi itu lalu meminjamkan perahu terbang atau pesawat amfibi untuk mencari mereka di hutan tersebut. Selanjutnya, scene akan kembali lagi ke anggota suku tadi, yang dimana mereka sedang menyembelih biawak untuk dijadikan makan malam. Sama seperti sebelumnya, di sini mereka pun mengobok-obok perut biawak itu, dan kemudian langsung memakan isi perutnya. Kita kemudian pergi ke Mike, yang dimana dia sedang berusaha keluar dari lubangnya. Setelah berhasil keluar, dia kemudian berusaha kabur dari sana, namun berhasil ditangkap kembali. Agar tidak kabur lagi, anggota suku lalu memotong salah satu tangannya dan kemudian membawanya ke tempat tadi. Sesampainya di sana, anggota suku lain telah mengeluarkan Gloria dan Patricia dari lubang untuk dieksekusi di depan semua anggota suku. Pertama-tama, mereka mengeksekusi Patricia dengan cara yang sangat sadis dan sangat menyiksa perempuan itu. 16th birthday I took off with this Johnny. Gloria pun langsung lemas melihat kejadian ini karena dia tidak pernah menyangka sama sekali akan melihat kejadian yang sangat brutal tersebut. Selanjutnya, scene akan berpindah ke Myrna dan dua orang temannya yang sedang mencari keberadaan Mike beserta yang lainnya. Mereka kemudian sampai di dekat desa suku itu dan bertemu dengan beberapa anggota suku. Di sana, mereka menyerahkan beberapa barang milik Mike dan juga yang lainnya. Salah satu anggota suku lalu berbicara dengan pilot pesawat yang kebetulan bisa berbicara bahasa mereka. Di sini, anggota suku itu berbohong. Dia bilang ada 5 orang yang datang menggunakan kano. Namun tiba-tiba saja kano mereka terbalik dan mereka kemudian dimakan oleh buaya. Mereka pun percaya begitu saja dengan perkataan anggota suku itu dan kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke Panaguaya. Setelah itu, kita kembali lagi ke tempat eksekusi tadi, yang dimana sekarang giliran Mike untuk dieksekusi. Setengah kepalanya Mike dimasukkan ke dalam lubang meja, dan setelahnya anggota suku itu langsung memakannya seperti memakan kacang. Well, there's nothing else to do. Setelah melakukan 2 aksi eksekusi yang sangat brutal itu, mereka kemudian beristirahat di dalam gubuk. Sementara Gloria tetap berada di luar untuk dieksekusi keesokan harinya. Pada malam harinya, ada salah satu anggota suku yang berbaik hati melepaskan Gloria dan kemudian membawanya kabur dari tempat itu. Sayangnya, saat di tengah perjalanan, anggota suku yang baik itu meninggal lantaran terkena jebakan hewan yang dibuat oleh sukunya. Gloria pun langsung menangis histeris, bahkan dia sempat berpikir untuk bunuh diri. Sebelum melakukan itu, ia kemudian ingat kata-kata Rudy
yang menyuruhnya untuk tidak mudah menyerah. Tak lama kemudian, Gloria secara ajaib diselamatkan oleh pemburu hewan yang kebetulan sedang mencari hewan di hutan tersebut. Ia pun kemudian dibawa menggunakan perahu dan akhirnya bisa selamat dari tempat terkutuk itu. Singkat cerita, 3 bulan setelah kejadian itu, Gloria mendapat gelar S3 dari kampus karena telah berhasil menulis tesis tentang kanibalisme. Scene film ini kemudian ditutup dengan Gloria yang menerima gelar itu sambil memperlihatkan wajah yang datar alias masih ketakutan dengan kejadian yang pernah menimpanya. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.